Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah mengkaruniakan kita nikmat yang banyak. Begitu juga nikmat berupa taufiknya, sehingga kita Allah mudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah cintai dan ridhoi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk beribadah kepadanya, bahkan beramal dengan sunnah. Jelas merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang barangkali tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk selalu atau istiqamah beribadah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat yang lainnya adalah nikmat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang Allah berikan, waktu dan kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita untuk menuntut ilmu agamanya. Segala yang itu Allah mudahkan kita memahami agama ini juga merupakan nikmat yang agung yang setiap kita hendaknya mensyukurinya. Maka insya Allah dalam kesempatan duha ini kita akan kembali belajar mengkaji tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan menengahkan tafsir surat Al-Falaq. Jamaah yang dicintai Allah Jalla wa Ala, di mana surat Al-Falaq ini adalah surat yang Allah Jalla wa Ala turunkan bersamaan dengan surat An-Nas, sehingga kedua surat ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan
adalah surat yang dikenal dengan suratul Muawwidzatain. Dua surat perlindungan. Karena kedua surat ini adalah kedua surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamaan, yang diantara sebabnya adalah ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi. Sebagaimana yang kita jelaskan ketika dalam tafsir surat An-Nas. Seorang Yahudi yang bernama Labid Ibnul A'sam. Ini kita masih ingat nama ini. Nama seorang Yahudi yang telah menyihir Nabi SAW. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua surat ini. Lalu kemudian malaikat Jibril alaihissalam meruqyah Nabi SAW juga diantar dengan kedua surat ini. Lalu kemudian Allah pun menyembuhkan Nabi SAW. Yang kemudian peristiwa ini adalah terjadi pada saat Nabi berada di Madinah. Ya. Jadi peristiwa disihirnya Nabi SAW oleh Labid Ibnul A'sam, seorang Yahudi ini, itu tatkala Nabi SAW berada di kota Madinah. Sehingga ayat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah surat Madaniyah. Ya, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah, atau juga surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum atau setelah hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Karena ketika Nabi di Madinah, berarti ini menunjukkan Nabi telah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan menyebutkan tafsir dari setiap ayatnya. Kita mulai di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mengatakan qul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. Ya, a'udzu maknanya adalah berlindung, memohon perlindungan, memohon keselamatan. Aku berlindung bi rabbil falaq, dengan Rabb al-falaq. Apa itu Rabbul falaq? Ya. Maka makna Rabbul falaq, ya, yakni adalah Allah tentunya. Maka di antara min asma'illah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang agung, yang indah, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Rabbun. Ya, maka sebetulnya makna Rabbun ini bukan hanya Tuhan. Ya, bahkan Rabbun ini adalah nama yang meliputi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, maka di antara makna Rabbun adalah Khaliqun, pencipta. Ya. Kemudian Malikun, penguasa. Ya. Juga di antara makna Rabbun, maknanya adalah Muslih wa Mudabbir, yang mengatur dan memberikan kemaslahatan makhluk ciptaannya. Ya. Maka Rabbun ini, ya, nama yang mencakup banyak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Seperti halnya dalam surat Al-Falaq ini, maka Allah mengatakan, Allah menamai dirinya. Allah menetapkan nama untuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut
Rabbul Falaq. Maknanya adalah, para mufassir mengatakan, di antara Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwa makna Rabbul Falaq maknanya adalah falikul habbi wan nawa. Ya, ini yang ditafsirkan di antaranya oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan nama untuk dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya adalah Rabbul Falaq. Maknanya adalah falikul habbi wan nawa. Apa itu falikul habbi wan nawa? Falikul habbi wan nawa itu yang menumbuhkan al-habbi, biji atau bulir atau butir tumbuh-tumbuhan. Ya. Wan nawa yang menciptakan dan menumbuhkan an-nawa, biji-bijian dari buah-buahan. Ini di antara maknanya. Ya, ini di antara tafsir yang disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa makna Rabbul Falaq di mana Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan dan menumbuhkan apa itu? Al-hab. Hab itu adalah biji-bijian. Ya, biji-bijian yang kemudian tumbuh-tumbuhan. Adapun an-nawa adalah biji-bijian yang kemudian tumbuh darinya atau dengannya buah-buahan. Jadi dibedakan oleh para ulama, ya. Yang tentunya sebagaimana maklum bagi kita, tidak ada satupun ilah, satupun Tuhan yang disembah oleh manusia hari ini yang bisa menciptakan dan menumbuhkan biji-bijian kemudian tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Sehingga ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa setiap kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga dalam semua perbuatan Allah Jalla wa ala, bahwa tidak ada Tuhan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan kecuali hanya Allah Jalla wa ala. Maka Allah menyebutkan namanya dalam rangka juga mengumumkan dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam menciptakan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, yang tidak ada satu ilah pun yang bisa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Apa ada hari ini Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah Jalla wa ala, yang mereka bisa melakukan, menciptakan biji-bijian kemudian menumbuhkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukannya? Ini menunjukkan keesaan Allah Jalla wa ala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala wajib bagi setiap kita untuk mengesahkannya dalam semua perbuatan Allah Jalla wa ala, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga makna Rabbul Falaq adalah faliqul isbah, yang menyingsingkan, ya, waktu subuh. Allah lah yang menguasai subuh. Allah lah yang menciptakan waktu subuh, ya, yang menyingkap kegelapan malam. Dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan kuasai waktu subuh. Sehingga waktu subuh itu menunjukkan waktu di mana kegelapan malam disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi terang, menjadi pagi, kemudian terang, dan seterusnya. Maka semua ini tidak ada yang menciptakan yang bisa melakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk kita meminta perlindungannya. Ya. Maka dari sini, ya, maka sangat layak
Bahkan tidak ada yang layak untuk diminta perlindungan dari berbagai keburukan, dari berbagai bencana, musibah, kejahatan. Ketika kita tahu dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang menumbuhkan, yang menciptakan waktu, maka tidak ada yang layak untuk disembah dan dimohon perlindungannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Jalla wa Ala. Sehingga Allah perintahkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang betul-betul memiliki hak, Tuhan yang memang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, min syarri ma khalaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dari apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua hambanya untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, maka apa yang hendaknya setiap hamba itu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari apa seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan min syarri ma khalaqa, dari keburukan. Syarr maknanya adalah keburukan, kejahatan. Ma khalaq, apa-apa yang Allah ciptakan. Maksudnya adalah dari segala keburukan, dari keburukan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari semua makhluk. Ini maknanya yashmal jami'a ma khalaqallah, bahwa ini maksud dengan ma khalaqa, itu maksudnya dari keburukan seluruh makhluk yang Allah ciptakan tanpa terkecuali. Apa contohnya? Min insin wa jinnin wa hayawanatin. Seperti misalnya kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan dan kejahatan manusia misalnya. Ya. Maka awalnya Allah menyuruh kita untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan semua makhluk, yang diantaranya keburukan manusia, dari kejahatan keburukan yang dilakukan manusia terhadap diri kita. Maka ini diantara contohnya. Ya, apa itu semua makhluk yang dimaksud dalam keburukan yang bersumber dari manusia? Maka juga termasuk kata para ulama, ya, keburukan yang kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari keburukan ini adalah juga termasuk keburukan kita, diri kita sendiri. Karena kita bagian dari manusia. Ya. Bahkan yang barangkali sesuatu yang kita lupakan, yang kita memohonkan, yang kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluk ini, maka yang paling utama yang terlupakan adalah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri. Jadi manusia itu termasuk diri kita. Ya. Mungkin orang lupa, ya, seakan-akan dia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan manusia itu manusia orang lain. Padahal sesungguhnya bisa saja keburukan itu timbul dari diri kita.
Sehingga di antara yang layak untuk kita berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan makhluk itu termasuk di antara diri kita sendiri, keburukan yang ada pada diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya, dalam khutbah beliau, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita lihat bagaimana dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang Nabi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala segala keburukan itu, Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan diri beliau sendiri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Apa maknanya jamaah? Kita sering mendengar berulang-ulang para ustadz, para mubalik, para duat membawakan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang di antara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan surat Al-Falaq ini, berlindung dari kejahatan dan keburukan makhluk itu adalah berlindung dari keburukan diri kita sendiri. Ya, wa na'udzubillah, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina. Apa maksudnya? Apa maknanya? Dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Masya Allah, ini kita lupakan. Seolah-olah keburukan itu dari orang lain. Seakan-akan keburukan itu hanya ada pada orang lain. Padahal keburukan yang sesungguhnya yang kita takuti, kejahatan sesungguhnya yang harus kita waspadai adalah kejahatan dan keburukan yang ada bercokol dalam diri kita. Sehingga kita lihat bagaimana Nabi mensucikan dirinya. Ya, Nabi mensucikan dirinya dengan Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwanya, dirinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita, kata Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada pada diri kita, dari diriku ini, kata Nabi, dan juga dari buruknya amal-amalku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini yang harusnya kita lebih utama untuk meminta perlindungan kepada Allah, yang kita lengah, yang kita abaikan. Justru keburukannya muncul dari diri kita, yang membuat kita akhirnya lalai kepada Allah, yang kemudian kita lemah dari beramal. Buruknya amal-amal yang kita lakukan, buruknya sifat-sifat yang ada pada diri kita, akhlak-akhlak yang buruk yang masih ada dan melekat pada diri kita. Justru ini ada sesuatu yang sangat utama untuk kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa keburukan itu banyak pada diri kita. Kita lupa memintanya kepada Allah untuk dihilangkan, untuk dijauhkan keburukan yang ada pada diri kita. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi ini manusia yang paling baik perangai, akhlak, jiwanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdoa, banyak berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari keburukan dirinya. Masya Allah, dari buruk amalnya. Pernah kita berpikir begitu jamaah? Ya. Nabi ini kita tahu adalah manusia yang paling baik jiwanya, yang paling baik akhlak dan perangainya. Ya. Tapi masih meminta perlindungan kepada Allah dari buruk jiwanya, dari keburukan yang ada pada dirinya, dari kejelekan amal-amal yang dilakukannya. Yang ini juga dibuktikan dari doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih riwayat Muslim, Imam Muslim hadis ini. Di antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah adalah meminta akhlak yang mulia. Agar dihindarkan, yang kedua, agar dihindarkan oleh Allah Jalla wa Ala dari akhlak yang buruk, sifat yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa doanya Nabi? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha,
wala yasrif anni sayyi'aha illa anta, rawahu Muslim. Di mana Nabi SAW berdoa. Ya, yang diantara doanya Nabi itu, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan, agar dikaruniakan oleh Allah akhlak yang paling mulia. Karena kita tahu Nabi manusia yang paling mulia akhlaknya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Yang menunjukkan dalil bahwa Nabi ini manusia yang paling luhur akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi SAW, ini yang melegitimasi Allah Jalla wa'ala. Allah yang memuji Nabi sendiri. Allah yang langsung memuji Nabi akan betapa mulianya akhlak Nabi SAW. Sampai Allah mengatakan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi SAW la'ala khuluqin azim, betul-betul memiliki budi pekerti yang luhur, yang agung, yang mulia. Tapi lihat Nabi, jamaah, Nabi gak pernah berhenti untuk selalu ditunjukkan akhlak yang baik oleh Allah. Nabi selalu berdoa agar betul-betul Allah mengkaruniakan beliau, menunjukkan beliau, mengkaruniakan beliau dengan akhlak yang paling mulia. Ini doanya, Allahumma hdini, ya Allah tunjukkan aku, ya Allah karuniakan aku, bimbing aku ya Allah, li ahsanil akhlaq, untuk mendapatkan akhlak yang paling mulia ya Allah, untuk mendapatkan akhlak yang terbaik ya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang membimbing dan menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali engkau ya Allah. Lihat, Masya Allah. Makanya wajar bahwa merubah akhlak itu gak gampang. Banyak orang bertahun-tahun ingin merubah sifat buruknya, kebiasaan jeleknya, tapi bertahun-tahun itu pula gak berubah. Banyak gak Bapak? Ya? Ada orang punya sifat pemarah, udah berkali-kali dia meminta nasihat untuk menjadi orang yang sabar. Segala upaya sudah dia kerahkan bagaimana bisa merubah sifat buruknya ini, tapi bertahun-tahun itu belum berubah sifatnya. Ini menunjukkan tidak mudah merubah akhlak itu. Dan yang ternyata yang paling penting adalah bahwa yang mengkaruniakan akhlak yang mulia, yang bisa merubah akhlak seorang itu menjadi mulia, menjadi baik, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan, la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang menunjukkan kepada akhlak yang baik, tidak ada yang bisa mengkaruniakan, membimbing seorang hamba untuk mendapatkan akhlak yang paling mulia illa anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Subhanallah jamaah. Kita lupa. Kita menginginkan anak kita berakhlak yang baik, kita menginginkan istri kita memiliki akhlak yang mulia, kita berikan nasihat-nasihat, kita perdengarkan nasihat para ulama, kok gak berubah-berubah? Barangkali kita lupa ya, untuk meminta kepada Allah. Banyak orang lupa ternyata yang bisa merubah, yang mengkurniakan akhlak yang mulia hanya Allah Jalla wa'ala. Sehingga barangkali ada orang berupaya maksimal, tapi dia belum berdoa memintanya kepada Allah Jalla wa'ala yang mengkaruniakan akhlak yang mulia. Lalu Nabi juga mengatakan, wasrif anni sayyi'aha, ya Allah palingkan aku ya Allah, ya Allah palingkan, jauhkan, hindarkan ya Allah diriku ini dari keburukan akhlak ya Allah, dari buruknya akhlak, dari buruknya perangai ya Allah. La yasrif anni sayyi'ah, karena tidak ada yang bisa memalingkan, menjauhkan, membuang, menghilangkan akhlak yang buruk kecuali hanya engkau ya Allah. Subhanallah. Ini pelajaran sangat besar jamaah dari Nabi ini, menunjukkan yang bisa merubah sifat-sifat buruk kita, yang bisa melindungi diri kita dari keburukan yang ada pada diri kita, merubah, membuang, menghilangkan kejelekan-kejelekan diri kita, amal-amal kita, sifat-sifat kita. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita memintanya kepada Allah. Kalau hari ini kita belum berubah, barangkali belum banyak kita memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita belum banyak meminta agar Allah menunjukkan kita akhlak yang baik dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Lihat Nabi SAW selalu berdoa dengan doa ini. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, sehingga ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita, Allah merintahkan kita untuk kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan makhluk. Maka di antara makhluk itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Kemudian makhluk yang lain, ya manusia yang lain. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan teman-teman kita, keburukan keluarga kita, keburukan orang-orang yang bergaul dengan kita. Maka meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di antara makhluk yang kita meminta kepada Allah untuk dilindungi dari keburukan dan kejahatannya wal jin, dan juga jin. Tak banyak orang ya terkena kejahatan jin. Ya. Kita sering mendengar ada orang kesurupan jin, ya. Orang digoda oleh jin. Ya, bahkan orang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ya kemudian dicelakakan, bahkan sampai terbunuh oleh jin. Kita mendengar itu. Ya. Ya. Kemudian juga wahayawanat, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan binatang-binatang, hewan-hewan, hayawanat, binatang. Ya. Kita lihat ada binatang-binatang yang mendatangkan keburukan, mendatangkan mudarat, ya, penyebab musibah, ya, sebab musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini faktanya ada. Ya, ada orang disontok oleh ular berbisa, kemudian sakit, akan bisa menyebabkan kematian. Ya, ini menunjukkan ada keburukan. Ya, ada hewan-hewan yang mendatangkan kejahatan, keburukan. Ya, binatang buas dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita hanya berlindung kepada Allah dari semua makhluk, dari kejahatan semua makhluk. Fayusta'adhu bi khaliqiha minasyarril ladzi fiha. Maka hendaklah setiap hamba itu memohon perlindungannya, memohon perlindungan dari keburukan semua makhluk itu kepada siapa? Bi khaliqiha, kepada pencipta makhluk itu sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi aneh kalau ada orang berlindung dari keburukan makhluk dengan makhluk. Maka meminta perlindungan dari berbagai keburukan, musibah-musibah yang dimunculkan atau yang muncul dari makhluk hanyalah kepada Allah yang menciptakan makhluk itu sendiri. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang menciptakan makhluk tersebut dan keburukannya. Lalu kemudian setelah Allah menyebutkan secara umum, ya, summa khassa ba'da ma'am. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan setelah Allah menyebutkan secara umum, agar kita berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejahatan semua makhluk. Lalu kemudian Allah mengkhususkan. Allah kemudian lebih mengkhususkan agar kita berlindung kepada makhluk-makhluk tertentu. Ya, setelah Allah pertama menyuruh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua keburukan makhluk, kejahatan yang ada pada semua makhluk yang Allah ciptakan. Maka setelah itu Allah mengkhususkan. Ya, artinya Allah mengkhususkan, memprioritaskan dari keburukan apa yang harusnya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini ayat yang ketiga. Ya. Ayat ini menunjukkan pengkhususan setelah Allah menyebutkan secara umum untuk berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan makhluk. Maka Allah mengatakan wa min syarri ghasiqin, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan malam. Ya. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Apa maksudnya jamaah? Apa tafsir di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlindung kepada Allah, ya, dari malam? Ya, maksudnya apa? Min syarri ma yakunu fil lail. Maksudnya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai kejahatan, keburukan yang terjadi di waktu malam. Idza waqab maknanya adalah idza yakshan nas.
Ya, ketika gelap itu betul-betul telah menutupi semua makhluk, semua manusia, ya. Kemudian tantashir fi katsir min arwa' asy-syarirah. Ya. Yang di mana malam ini adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa keburukan. Ya, kita tahu bahwasanya betapa banyak keburukan, kejahatan, ya, itu terjadi di waktu malam. Ya, kenapa Allah menyuruh kita secara khusus untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan malam ini? Maksud kejahatan yang terjadi, yang hampir banyak terjadi di waktu malam. Karena faktanya banyak kejahatan itu, kemaksiatan, kejahatan, keburukan itu terjadi di waktu malam. Ya. Biasanya orang mencuri umumnya siang apa malam, Bapak? Ya, waktu malam. Ya. Ya, bahkan binatang-binatang yang berbisa, ya, itu keluar muncul di waktu malam. Ya. Manusia-manusia yang buruk itu, kejahatan-kejahatan dilakukan manusia dan makhluk-makhluk yang lain itu dikerjakan di waktu malam umumnya. Orang ya ke diskotik kapan itu? Siang apa malam, Bapak? Orang berzina itu banyaknya di waktu siang apa malam? Ke bar, ke diskotik, ke tempat-tempat maksiat. Itu di waktu siang pada tidur, pada molor ya. Habis capek malam bermaksiat, paginya tidur. Ya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung dari keburukan yang terjadi di waktu malam? Karena memang faktanya banyak orang melakukan maksiat, kejahatan-kejahatan, keburukan itu dilakukan di waktu malam. Bahkan orang yang melakukan sihir. Ya. Para dukun itu aktivitasnya kapan itu? Yang pernah tahu gak? Ya. Para tukang sihir, tukang santet, tukang teluh, ya, mereka banyak beraktivitas itu di waktu siang apa malam? Malam. Antum pernah gak lihat ya, ada bola terbang? Itu di waktu kapan? Siang malam. Itu aktivitas kemaksiatan, kejahatan, keburukan itu banyak terjadi di waktu malam. Ya, kita katakan orang berzina, mohon maaf ya, wanita-wanita pelacur itu, ya, yang melacurkan dirinya, menjajakan dirinya, itu di waktu siang apa malam banyaknya. Bertebaran, bergentayangan di waktu apa itu? Malam ya. Ya, maklum bagi kita. Rahasia umum. Ya, orang main judi, minum khamr, kumpul-kumpul untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di kapan tuh? Di waktu malam. Ya, mereka melakukan di waktu malam. Ya. Sampai binatang-binatang pun, ya, binatang-binatang yang yang bisa memberikan mudarat kepada manusia, itu pun mereka keluar di waktu malam. Wal hayawan, kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, juga diantaranya yang terjadi di waktu malam itu, wal hayawanat al-mu'dhiyah, binatang-binatang yang mengganggu, yang bisa menyebabkan keburukan, ya, kecelakaan, mudarat, itu mereka keluar di waktu malam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita banyak berlindung kepada Allah dari keburukan yang terjadi di waktu malam. Orang kena sihir kapan, Bapak? Lagi tidur di waktu malam. Ya, biasanya target orang-orang yang disihir, yang disantet itu di waktu malam. Ketika mereka tidur lengah, semua santet itu dikirim. Ya, rumah orang dibobol waktu kapan? Tidur di waktu malam ya. Jarang kita lihat kebobolan di waktu siang. Ya. Orang dirampok di waktu kapan? Banyaknya malam. Ya, lagi asik-asik, lagi nyenyak, lelapnya tidur. Ya, atau saat pulang kampung, kapan dibobolnya? Waktu malam. Ya, umumnya waktu malam, saat orang lalai, ya, tidur, sepi dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengkhususkan agar setiap hamba itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tertentu, di antaranya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Yaitu aku berlindung kepada Engkau ya Allah min syarrin naffatsat. Ya. Dari kejahatan. An-naffatsat. Apa itu an-naffatsat? Ya. Nafasa maknanya artinya meniup. Ya, artinya meniup. Ya, tukang tiup. Orang-orang yang meniup.
Ini maksudnya apa? Meniup dalam rangka menyihir. Ya. Ya. Dan ini disebutkan bahwasanya an-nafasat ini semua para tukang sihir, walaupun di sini datang dalam bentuk muannas ya, datang dalam bentuk katanya ini muannas, nafasat, para wanita-wanita tukang sihir. Ya, wallahu a'lam, apakah mungkin bisa jadi ya para penyihir itu adalah mayoritasnya dari kalangan wanita. Ya, sehingga ada istilah nenek sihir ya, tidak ada kakek sihir. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Falaq ini, kata-kata an-nafasat sebetulnya itu lebih condong kepada muannas. Kata-kata itu adalah muannas, artinya para wanita tukang sihir. Ya. Buktinya tadi penyebutan tukang sihir itu banyaknya nenek sihir, tidak ada kakek sihir. Ya. Tapi sekarang ya tentunya ini termasuk di dalamnya semua para tukang sihir, mau itu laki-laki ataupun wanita. Dan tukang sihir ini disebut dengan an-nafasat karena di antara aktivitas sihir itu dengan cara meniupkan, ya, dengan cara si tukang sihir ini meniupkan an-nafasati fil uqad. Al-uqad maknanya buhul-buhul, simpul-simpul. Ya, jadi di antara media yang digunakan seperti yang kita jelaskan dalam kesempatan yang lalu dalam surat An-Nas, bagaimana Nabi SAW itu disihir, ya, itu di antara media yang digunakan untuk menyihir Nabi SAW itu dengan diikat. Nah, itu uqad namanya. Ya, al-uqad itu adalah ikatan-ikatan. Ya, maka di antara di antara aktivitas sihir itu biasanya ada al-uqad. Ada tali-tali atau ikatan-ikatan yang diikat pada media yang akan dijadikan sebagai untuk menyihir orang yang akan disihir. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara ditiupkan. Ya. Maka si tukang sihir ini kemudian setelah mengikat media tersebut, misalnya boneka atau misalnya rambut, ya seperti Nabi SAW rambut-rambutnya Nabi ya waktu disihir oleh Labid bin A'sam ini. Ya, yang kemudian media itu diikat, lalu kemudian ditiupkan pada ikatan tersebut. Maka kenapa Allah menyebut an-nafasati fil uqad? Para wanita tukang sihir yang meniupkan pada ikatan-ikatannya, pada simpul-simpulnya. Ya, ya sehingga Nabi SAW juga pernah menyebutkan bahwasannya, ya, kalau ada orang yang meniupkan pada simpul-simpul, maka dia telah berbuat sihir, kata Nabi. Sampai Nabi sampai menyimpulkan, ya, yang dimaksud dengan sihir itu ketika ada orang yang dia melakukan perbuatan dengan cara meniup pada sebuah ikatan-ikatan yang dia ikat, ya, maka itu kata Nabi sungguh dia telah melakukan sihir, kata Nabi SAW. Ya, dan orang yang melakukan sihir berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sihir ini bagaimana hukum sihir ini, jamaah sekalian? Ya, apa hukum belajar atau mengajarkan ilmu sihir? Ya. Ini juga diantaranya yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlindung dari kejahatan para tukang sihir? Kita lihat bagaimana sihir itu betul-betul mempunyai pengaruh. Ya, dengan izin Allah semuanya tentunya. Ya, ada orang yang disihir kemudian dengan sebab sihirnya seperti Nabi linglung. Ya. Linglung merasa melakukan sesuatu sebetulnya dia belum mengerjakannya. Ada orang disihir, ya, kemudian Kemudian dia lupa ingatan, hilang akalnya. Ada orang disihir kemudian jatuh sakit dengan cara dia disihir, ditelu, disantet. Bahkan ada sihir itu sampai berakibat terbunuhnya orang yang disihir. Semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini tentunya sihir ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan meminta bantuan kepada para syaitan. Ya, jadi kita perlu tahu bahwasanya ya, sihir ini terkait dengan meminta bantuan kepada para syaitan. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita menjelaskan bagaimana tentang sihir ini.
Bagaimana sihir ini dalam akidah seorang muslim? Ya, karena kita lihat ada sebagian kaum muslimin yang senang dengan dunia sihir ini. Ya, namanya sekarang banyak ya, seperti hipnotis. Maka di antara bagian atau bentuk dari sihir itu seperti yang kita kenal saat ini dengan hipnotis. Orang belajar ilmu hipnotis, ya kan? Seperti misalnya belajar debus, ya. Debus itu juga bagian dari sihir. Ya. Atau misalnya ilmu kebal. Ya, juga bagian dari sihir. Ya, sehingga para ulama mengatakan, ya seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Nawaqidul Islam, Syarhu Nawaqidul Islam, ya, beliau menjelaskan bahwa di antara perbuatan yang menyebabkan batalnya keislaman seorang muslim, batalnya syahadat seorang muslim, atau dia menjadi murtad dengan sebab melakukan perbuatan tersebut, di antaranya belajar dan mengajarkan ilmu sihir. Bahkan juga termasuk di antaranya orang yang ridho, orang yang senang dengan ilmu sihir walaupun dia tidak belajar. Ada gak bapak jadi fans? Ya, ada gak orang yang gak belajar sihir, gak mengajar sihir, tapi dia senang, dia nonton, dia share, dia subscribe, misalnya ya tontonan yang berbau sihir ini ya, seperti misalnya tontonan David Copperfield ya, kita berikan contoh yang sangat mudah, seperti tukang sihir ini ada David Copperfield, ya kita tahu ya. Ya, maka termasuk adalah orang yang senang, ridho, bahkan dia support, ya, walaupun dia tidak belajar, tidak mengajarkan, tapi dia senang, ya, sampai dia koreksi, ya, tontonan yang di dalamnya mempertunjukkan ilmu sihir. Ya, maka termasuk dalamnya kata para ulama, ini bisa menyebabkan batalnya keislaman seorang. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa belajar atau mengajarkan ilmu sihir, ya, dan ridho terhadapnya atau senang dengan ilmu sihir dengan cara menonton, menyebar luaskan, maka ini termasuk di antara yang membatalkan keislaman seorang muslim, ya. Maka di antara disebutkan dalilnya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau ini Syarhu Nawaqidul Islam, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat ini tentang Nabi Sulaiman. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat yang sebetulnya masih ada lanjutannya, nanti kita akan bacakan. Dalil yang menunjukkan bahwa belajar ilmu sihir dan mengajarkannya itu bisa menyebabkan seorang muslim murtad dari agamanya, ya. Menyebabkan batalnya atau kufurnya seorang muslim, mengeluarkannya dari agama Islam ini, ya. Maka dalil disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ini, Allah mengatakan wattaba'u, dan orang-orang Yahudi. Mereka ini adalah orang Yahudi. Dan mereka orang-orang Yahudi ini kata Allah Subhanahu wa taala mengikuti ma tatlu syayatin, ya, sihir-sihir, ya, yang dibacakan oleh para syaitan, mantra-mantra, karena nanti sihir itu juga berupa mantra-mantra. Kata para ulama, juga di antara bentuk sihir itu adalah berupa mantra-mantra yang dibacakan, ya, yang dia meminta bantuan kepada syaitan agar mantra-mantra dibaca ini punya pengaruh terhadap orang yang akan ditujunya. Jampi-jampian, ya, ruqyah, ya. Jadi ruqyah dulu pada asalnya juga diharamkan, ya, karena dia jampi-jampian, ya, yang dilakukan meminta bantuan kepada para jin, para syaitan, ya, untuk menolong dia untuk melakukan perbuatan buruk, gitu ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan itu. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Ya, fi mulki pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan para syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Karena pada saat itu di antara perbuatan syaitan saat itu adalah syaitan menuduh, ya, memfitnah Nabi Sulaiman telah melakukan sihir untuk memperkuat kerajaan. Ya, kita tahu kisah Nabi Sulaiman, ya. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan, ya, dalam sekejap, dan itu tentunya adalah dengan menunjukkan mukjizat Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman adalah mengajarkan sihir. Ya, bukan dengan sihir Nabi Sulaiman melakukan itu. Tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi syaitan itu saat itu mereka menuduh, ya, memfitnah Nabi Sulaiman ini telah melakukan sihir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian membantahnya. Ya, Allah menafikan, membantah dengan mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya apa? Ya, Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Kita lihat bagaimana Allah menyebut, ya, kata sihir itu dengan kekufuran. Ya. Allah ingin menjelaskan Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir dengan mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir dengan melakukan sihir. Artinya Nabi Sulaiman tidak pernah melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah, kata Allah. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah mereka yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, lihat bagaimana Allah ingin menyebutkan kekufuran. Ya, apa kekufuran yang dilakukan syaitan ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'allimunan nasa sihra. Ya, akan tetapi syaitan-syaitan inilah yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa? Yu'allimunan nasa sihra. Dengan cara mengajarkan manusia ilmu sihir. Lihat bagaimana Allah menyebut, ya, di antara kekufuran, di antara yang menyebabkan seorang itu kafir, yaitu dengan cara apa? Dengan melakukan apa? Dengan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Maka ini perbuatan syaitan. Ya, maka mengajarkan ilmu sihir itu asalnya adalah perbuatan syaitan. Wa ma unzila ala malakain bibabilahu Harut wa Marut. Dan juga kekufuran syaitan ini disebabkan mengajarkan ilmu sihir yang Allah turunkan kepada dua malaikat saat itu. Ya, dua malaikat yang Allah turunkan di mana? Di Babilonia. Babilonia di mana itu, ya? Di Irak, ya. Ya, di mana ada dua malaikat saat itu. Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dengan membawa ilmu sihir memang. Jadi ada dua malaikat yang Allah turunkan membawa ilmu sihir. Ya, sengaja Allah bekali ilmu sihir. Yang ilmu sihir ini juga, ya, diajarkan oleh syaitan kepada manusia. Ya, padahal malaikat ini bukan diturunkan Allah dengan sihir ini, bukan ingin mengajarkan ilmu sihir, tapi sebagai apa? Sebagai fitnah, sebagai cobaan agar manusia tidak belajar ilmu sihir. Justru untuk misi ini. Ya, Allah mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin. Dan kedua malaikat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan seorang pun ilmu sihir. Jadi bukan malaikat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu sihir itu untuk mengajarkan sihir, bukan. Ya. Sehingga Allah mengatakan, dan tidaklah kedua malaikat ini dia mengajarkan kepada seorang pun ilmu sihir hatta yaqula, sampai dia sebelumnya memberikan nasihat terlebih dahulu. Ya. Apa nasihat malaikat ini? Innama nahnu fitnah. Sungguhnya kami ini adalah ujian buat kalian. Kami turun membawa ilmu sihir ini sebagai ujian buat kalian, kata malaikat ini.
agar kalian tidak belajar ilmu sihir, justru untuk tidak belajar. Allah dia mengatakan, ya, sungguhnya kami ujian, fala takfur. Janganlah kalian kafir dengan belajar ilmu sihir ini. Justru malaikat ini, ya, sebelum mengajarkan orang-orang ilmu sihir, itu sudah memberitahu dulu, sudah wanti-wanti dulu, ya, sudah kasih peringatan dulu, ya, kamu nggak boleh belajar ilmu sihir, ini kekufuran. Kalau kamu lakukan, kalau kamu belajar ilmu sihir, maka kamu akan kafir. Jadi malaikat ini sudah beritahu dulu. Jadi bukan malaikat ini ingin mengajarkan ilmu sihir, tapi justru dia memberitahu, untuk memberitahu kepada manusia bahwa orang yang belajar ilmu sihir ini, kalau tadi kan mengajarkan syaitannya, dia kufur dengan mengajarkan. Kalau di sini ada orang-orang yang belajar ilmu sihir, sehingga malaikat ini mengabarkan, ya, sungguhnya kami adalah ujian dengan membawa ilmu sihir ini, maka jangan kalian belajar dengannya. Ya, Allah mengatakan lagi dengan mengatakan fala takfur, jangan kamu kufur. Itu maksudnya jangan kamu mengerjakan ilmu sihir sehingga dari itu kamu kafir. Ya, kafir di sini kata para ulama keluar dari agama Islam. Ya, kalau dia seorang muslim berarti keluar dari agama Islam. Ya. Lalu Allah mengatakan, lalu fayata'allamuna minhum. Ini orang Yahudi, lihat ya. Bagaimana dasarnya orang Yahudi ini? Ngeyel. Ya, Pak ya. Sudah tahu yang benar tapi ngeyel. Ya, apa yang dilakukan kemudian setelah malaikat ini menyampaikan jangan kamu belajar ilmu sihir, kamu bisa kafir dengan sebab mempelajarinya. Tapi apa yang dilakukan? Fayata'allamuna minhuma. Maka mereka pun tetap belajar. Ya, bandel manusia itu. Maka mereka pun orang-orang Yahudi tetap belajar kepada dua malaikat ini ilmu sihir. Yang diantaranya ilmu sihir itu apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di antara ilmu sihir itu adalah ilmu, ya, sihir yang dengannya membuat para suami itu menceraikan istri. Masya Allah, dari antara ilmu sihir itu, ya, ilmu, ya, yang dengannya membuat suami itu menceraikan istrinya, ribut, berantem, ya, atau disebut dengan, mungkin pernah dengar ya, ada pelet, pernah dengar Pak ya? Itu pelet itu sebetulnya ada satu paketnya, ada namanya kata para ulama, ada as-sarfu wal atfu. Ya, kalau pelet itu kan biasanya orang yang nggak suka jadi suka Pak ya. Ya, sebetulnya juga ada sebaliknya as-sarfu, orang yang tadinya cinta jadi benci. Itu satu paket sebetulnya. Ya, disebut oleh para ulama adalah as-sarfu wal atf. Di antara ilmu sihir itu adalah ilmu sihir yang disebut as-sarf. Sarf itu adalah ilmu sihir yang digunakan dalam rangka membuat orang yang tadinya cinta menjadi benci. Yang tadinya rukun jadi pecah. Jadi ribut, jadi berantem. Ya, ada suami istri yang tadinya harmonis rumah tangganya, lalu dengan disihir, ya, kemudian menjadi apa? Menjadi berantem, menjadi ribut, berantakan rumah tangganya, akhirnya cerai, pisah. Ya, maka itu adalah bisa dilakukan dengan cara sihir yang disebut dengan as-sarf. Ya. Kemudian juga ilmu sihir juga ada yang berupa al-atf. Ya. Ilmu sihir yang dilancarkan, yang digunakan dalam rangka membuat orang yang tadinya benci menjadi cinta. Makanya ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Itu sihir itu. Ya, dia gunakan sihir itu. Gimana orang yang yang dia cintai, yang kemudian dia bertepuk sebelah tangan misalnya ya. Dia suka sama seorang wanita misalnya. Ternyata wanita itu nggak cinta sama dia. Dia cinta mati misalnya. Sementara si wanita ini nggak cinta sama dia. Ya. Maka di antara upaya untuk membalikan, ya, kebencian, ketidaksukaan menjadi cinta kemudian itu, maka adalah dengan cara menyihir. Yang disebut dengan ilmunya adalah al-atf. Ya, atau kita mengenalnya dengan pelet ya. Pernah dengar gak bahwa pelet ya? Jadi ya, kalau kita cinta sama wanita terusnya ditolak cinta kita, itu bagaimana upayanya biar orang yang tadinya nggak suka jadi cinta sama kita, jatuh cinta sama kita ya? Ini dengan cara dipelet. Ya, ada yang ditaruh, ada tulisan-tulisan yang ditulis. Maka di antara ilmu sihir itu dengan tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan yang ditulis, ya, yang bahkan di situ ada juga nama syaitan yang dilibatkan, ya. Kemudian misalnya ditaruh di sebuah bantal, ditidurin, nanti perempuannya kena pelet. Ya. Besok dia tiba-tiba menyatakan cintanya kepada kita misalnya. Nah, ini adalah sihir, ya, sihir. Ya. Ya. Maka
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Lalu Allah kemudian mengklarifikasi ya, bagaimana tentang buruknya ilmu sihir ini. Ya, kan sepertinya mengerikan orang disantet. Atau pernah ngeliat orang disantet sampai sakit, tapi kalau dibawa ke rumah sakit nggak terdeteksi penyakitnya ya kan? Tapi setiap malam dia bisa kesakitan. Bahkan ada pernah dengar ada ibu teman itu sampai keluar paku dari mulutnya, ya keluar hal-hal yang aneh, benda-benda yang aneh dari tubuhnya, ya karena disantet atau ditelu atau disihir oleh seseorang. Ya makanya terjadi. Ya makanya terjadi. Tapi apakah kita perlu takut? Tidak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan para tukang sihir itu kata Allah, dan mereka para tukang sihir ini kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa mendatangkan mudarat sedikit kepada seorang. Tidak bisa mencelakakan, memberikan mudarat kepada satu orang pun kata Allah Subhanahu wa taala illa biiznillah. Kecuali dengan seizin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah takut. Ya, waduh nanti malam ini anak disantet apa enggak? Enggak perlu takut. Ya, lihat bagaimana Allah mengajarkan akidah kepada kita sebagai seorang muslim. Bahwa rasa takut kita hanya kepada Allah. Sehingga dengan itu kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir ini. Ya, maka di antara tadi yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari kejahatan sihir. Ya, lihat bagaimana sihir itu ya begitu jahatnya orang disihir. Bahkan kita katakan tadi ada para ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Fauzan ya, yang faktanya ada orang yang dengan sihir itu membuat orang itu meninggal. Ada ya? Ada gak sampai orang meninggal? Ada. Anda punya teman ibunya meninggal dengan disihir oleh orang yang menyihirnya sampai meninggal dunia. Ya, dan ini terjadi. Tapi kita yakin bahwasanya tidak ada satu musibah yang menimpa kita, termasuk kemudaratan yang ingin ditimpakan para tukang sihir kepada kita, apakah mau menyantet kita, meneluh kita, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan sampai mudarat itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kehendak Allah Jalla wa ala. Ya, maka sehingga dengan ini ya, maka seorang muslim dia selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim selalu membentengi dirinya dengan meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai kejahatan. Ya, maka ini diantara pelajaran dalam surat Al-Falaq. Agar setiap kita selalu berlindung kepada Allah. Ya. Bahkan seorang muslim diajarkan doa dan zikir dalam setiap keadaannya. Kita bayang, Masya Allah ya, ini indahnya Islam. Ya, luar biasanya ajaran Islam ini. Yang diantara ajaran ada berupa doa-doa dan zikir. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan kita sebagai seorang muslim itu selalu dibentengi dengan doa. Ya. Selalu diliputi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membentengi, melindungi diri kita dari berbagai keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita mau keluar rumah ada doanya enggak, Pak? Ada doanya. Paham enggak makna doa yang kita baca ketika keluar rumah? Itu dalam rangka apa kita berdoa itu? Apa? Ketika keluar rumah Nabi ajarkan doa keluar rumah. Ya. Itu doa yang diajarkan Nabi dalam rangka apa itu? Dalam rangka memohon perlindungan kita kepada Allah saat kita keluar rumah. Ya. Apa doanya diantaranya? Ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Orang yang mau keluar rumah diajarkan oleh Nabi untuk berdoa dengan doa ini. Ya. Yang maknanya bismillahi tawakkaltu. Dengan nama Allah aku menyerahkan semua urusanku. Berlindung. Ya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku memohon aku bertawakal. Apa itu tawakal? Aku serahkan semua urusanku, hidupku, matiku, itu maksudnya ya. Duniaku, segala yang aku dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan seizin Allah Subhanahu.
kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang keluar rumah, dia berdoa dengan doa ini, ya maka apa yang akan didapatkannya? Kufita, ya wukita, ya maka orang ini akan dicukupkan oleh Allah segala hajatnya. Wukita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, itu diantara yang keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hal-hal lain, aktivitas-aktivitas kita yang selalu ya itu selalu diliputi ya atau diajarkan doa dan zikirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada zikir pagi petang, ya kan? Ada zikir yang diajarkan, yang disunnahkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi petang. Bahkan di antara zikir-zikir muqayyad yang Nabi selalu membiasakan untuk diamalkan. Ya, dan kalau kita kita pahami ya, zikir-zikir yang diajar Nabi seperti zikir pagi, zikir petang, itu semua zikir, hampir semua zikir itu mengarahkan seorang hamba untuk selalu bertawakal, memohon perlindungan hanya kepada Allah dari berbagai keburukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Engkau, ya. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluk. Lihat, ya. Semua perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa itu. Ya, masuk WC, ya. Itu perlindungan apa tidak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika seorang muslim masuk WC diajarkan, bahkan masuk WC aja ada doanya. Ya, ada zikirnya yang ternyata kalau kita pahami maknanya itu adalah semata-mata meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan makhluk. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal khubuthi wal khaba'is, dari kejahatan jin laki-laki dan wanita. Masya Allah, lihat Bapak-bapak. Jamaah sekalian, ya. Ini. Maka kita seorang muslim, kita yakin dengan kita berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah, ya, kita memohon perlindungan kepada Allah, maka tidak ada satu mudarat pun yang akan menimpa kita, kecuali semua itu semata-mata karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang terakhir secara khusus menyuruh kita berlindung kepadanya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki. Ya. Dan dari keburukan yang orang yang dengki apabila nyata-nyata dia dengki kepada kita. Ya. Apa itu dengki? Ya. Apa itu al-hasid? Ya, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-hasid huwa alladhi yuhibbu zawalan ni'ma 'anil mahsud fayas'a fi zawaliha bima yaqdiru alaihi minal asbab. Ya, maka di antara makna al-hasid disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana al-hasid maknanya alladzi yuhibbu zawalan ni'mah, orang yang suka, orang yang ingin hilangnya nikmat dari orang yang dia hasuti. Ya. Jadi maksud dari hasad itu, ya, orang yang dia menginginkan agar nikmat Allah yang Allah karuniakan pada seorang itu hilang darinya, ya, Allah hancurkan darinya. Ini sifat hasad, sifat dengki. Nggak suka melihat orang dapat nikmat. Ada gak Bapak? Ya, ada gak orang yang nggak suka melihat orang itu dapat nikmat? Banyak ya. Ada aja yang dia dari bicaranya, untuk fulan dia kaya paling-paling main main dukun misalnya ya. Atau kalau misalnya babi ngepet itu ya, ngepet mungkin ya, atau main tuyul. Ada aja dengki orang kepada orang yang mendapatkan nikmat. Nggak suka orang dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa nikmat itu hancur, kalau bisa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang, atau kalau bisa berpindah kepada diri, ini sifat dengki. Ya. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang pendengki ini? Karena orang kalau sudah betul-betul hasud ini, kalau betul-betul sudah besar sifat hasad dalam dirinya ini, maka dia akan berupaya ya sekuat tenaga
bagaimana untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang lain. Dengan berbagai cara dia akan upayakan. Ya. Tadi ya misalnya untuk menjatuhkan, untuk menghilangkan nikmat dari orang lain, ya, atau menghancurkannya bagaimana dengan berbagai cara, maka akan dilakukannya. Seperti dengan cara sihir tadi ya. Ya, dia nggak suka sama orang naik jabatannya, lalu bagaimana caranya biar jabatannya hancur, biar karirnya rusak, biar kehormatannya jatuh. Ya. Maka orang biasanya kalau sudah terjangkit sifat hasad ini, maka dia akan mengupayakan berbagai cara bagaimana nikmat yang dia tidak sukai yang ada pada orang lain itu biar hilang. Ya. Bagaimana biar hilang, biar hancur, biar rusak, dia akan lakukan. Ya, bahkan dengan menghalalkan segala cara, orang yang hasad ini, ya, dia akan lakukan demi ya kepuasan ketika melihat nikmat itu hilang pada diri orang lain. Ya, maka ini disebut dengan hasad. Ya. Maka juga termasuk hasad ini adalah orang yang memiliki pandangan buruk, ya, ain. Ya, maka kata Abdurrahman As-Sa'di, ya, kenapa kita juga ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang memiliki pandangan jahat. Al-ain, ya, penyakit ain ini. Ya, karena ain itu maknanya seperti apa? Mata, ya. Ain itu maknanya sebetulnya pada asalnya mata. Yaitu keburukan yang muncul dari pandangan orang yang bermata jahat. Ya. Dan penyakit ain ini timbul dari orang yang jahat. Ya. Kata Syekh Sa'di, li'annahu la tusdarul ain illa min hasidin syaririt taba' khabisin nafs. Ya. Karena biasanya penyakit ain itu muncul, ya, dia muncul dari min hasidin, dari orang yang hasad. Ya. Jadi orang misalnya orang yang hasad itu, maka dia bisa memiliki ain yang kalau dia melihat, memandang, maka bisa menyebabkan mudarat. Ya. Makanya kenapa seperti kenapa kita diajarkan kalau melihat sesuatu yang menakjubkan untuk menyebutkan Masya Allah. Karena barangkali ya pandangan-pandangan orang yang melihat sesuatu yang menakjubkan itu justru bisa merusak. Bisa misalnya bayi yang dilihat itu bisa sakit, ya kan Pak ya? Bisa terkena ain. Bahkan ain itu bukan hanya mengenai manusia, tapi juga mengenai benda-benda yang lainnya, seperti merusak rumah, merusak mobil, pintu, dan seterusnya. Ya. Maka kata Imam As-Sa'di, maka ain ini, penyakit ain ini tidaklah muncul kecuali dari orang yang memiliki hasad, syarirut taba', yang buruk perangainya, khabisun nafas, yang keji jiwanya, buruk, ya, jiwanya, hatinya. Ya, maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum dari semua kejahatan makhluk, dan khususnya secara khusus adalah dari ya semua keburukan yang terjadi di waktu malam, kemudian dari kejahatan para tukang sihir, dan juga yang terakhir Allah mengkhususkan untuk kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang memiliki sifat dengki, yang jelas-jelas kedengkiannya, ya, agar dengan itu Allah lindungi kita dari kejahatan dan keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, ada hadis yang tadi belum kita sampaikan, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan surat Al-Falaq, ya, atau surat Al-Mu'awwidzatain ini. Maka dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara terkait dengan dua surat ini, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idza ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sakit, ya, Nabi merasa sakit, mengeluh, ya, ya, maka Nabi, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqara'a ala nafsihi, ya, maka Nabi membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, atas dirinya, ya, di tempat yang Nabi merasakan sakit, ya. Nabi kemudian Nabi bacakan, Nabi usapkan ke tubuhnya yang sakit, ya. Falamma ishtadda waja'uhu, kata Aisyah, maka tatkala sakit Nabi ini semakin bertambah parah, ya, fakuntu aqra'u alaihi, maka kata Aisyah, maka akulah yang membacanya, ya. Maka biasanya Nabi, berarti ini menunjukkan pertama Nabi, kalau Nabi merasa sakit, ya, maka Aisyah mengatakan, maka Nabi SAW membaca kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas,
dibacakan dengan cara meniupkan dan mengusapkannya pada tempat yang sakit. Tapi kemudian Aisyah mengatakan ketika falamma ishtadda waja'uhu, ketika sakit Nabi semakin parah, maka Aisyah mengatakan kuntu aqra'u alaih, maka akulah yang membacakan surat ini. Ya. Kemudian wa amsahu anhu biyadihi, lalu kemudian mengusapkan dengan melalui tangannya Nabi, tapi tetap tangannya Nabi yang diusapkan. Paham ya Bapak ya? Kalau misalnya Nabi sakit, Nabi langsung sendiri. Tapi ketika Nabi tidak bisa melakukannya, ya Nabi karena parahnya, pernah Nabi sakit dengan begitu parahnya, ya maka yang membacakan surat Al-Mu'awwidhatain ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Aisyah ambil tangannya Nabi, lalu kemudian diusapkan di tubuh Nabi yang Nabi rasakan sakit. Untuk apa ini? Roja'a barakatiha. Ya, roja'a barakatiha. Karena mengharapkan keberkahan tangannya Nabi SAW. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keberkahan pada tubuhnya Nabi SAW. Ya Allah a'lam bishawab, mungkin saja saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat buat kita. Ya, maka di antara ayat-ayat yang Allah jadikan sebagai ayat agar kita berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan adalah di surat Al-Falaq yang kita sampaikan tafsirnya dalam kesempatan dua ini. Ada yang bertanya Bapak sekalian sebelum kita tutup? Ya, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dengan kita menutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.